Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Kali ini saya mau mengajak kita untuk membicarakan hal yang cukup serius ya, tentang gejala dunia modern sekarang. Nah, tentang bagaimana pandangan netizen terhadap Patrice Allegro. Saya mau mengajak kita membahas channel-channel atau akun-akun di sosial media yang sekarang menyerang Patrice Allegro. Bukan lagi menyerang sistem pemikiran, tapi menyerang pribadi tertentu. Nah, terima kasih saudara pembenci. Ya, ketika tuduhan radikal itu justru membuka wajah iman yang asli. Ya, jadi baru-baru ini sebuah channel dengan penuh semangat menuduh saya dan mungkin Anda juga yang Katolik setia sebagai penganut radikalisme agama. Ya, alasan mereka karena saya menyebut bidat sebagai bidat. Ya, tidak ada eufemisme, bidat ya bidat. Karena saya tidak mengakui Martin Luther sebagai bapak reformasi yang tercerahkan. No. Tapi sebagai bapak pemberontakan. Karena saya menyebut 40.000 denominasi itu sebagai gejala busuk dari dogma tafsir pribadi. Dan lucunya, bukannya membantah isi argumen, channel tersebut justru menggunakan psikologi kultus dan referensi tentang teroris agama untuk membungkus kebingungan teologis mereka. Hebat. Tapi mari saya beri mereka penghargaan serius. Channel ini layak kita beri ucapan terima kasih, bahkan dukungan. Mengapa? Karena lewat kritik mereka telah membantu mengungkap 5 kebenaran penting tentang gereja Katolik dan dunia kita hari ini. Nah, 5 kebenaran penting yang diungkap dalam channel tersebut, you know what I mean. Yang pertama, mereka membongkar kedok relativisme. Channel ini dengan bangga membedakan antara Katolik sebelum Vatikan Kedua yang radikal dan Katolik setelah Vatikan Kedua yang toleran. Mereka lupa satu hal. Magisterium gereja itu berkembang, tapi tidak pernah bertolak belakang dengan dirinya sendiri. Ya. Kalau menyebut Protestan sebagai bidat itu dosa sekarang, lalu kenapa magisterium infalibel? Magisterium infalibel di Trente dan Paus Pius ke-10 melakukannya dulu. Ya, ingat magisterium itu berkembang tapi tidak kontradiktif. Mereka tidak sadar dengan menyebut ajaran prakonsili sebagai keras dan tidak manusiawi. Mereka telah mengakui bahwa doktrin Katolik sejati pernah dan seharusnya tetap tidak kompromistis. Ya. Yang kedua, mereka mengungkap bahwa dunia tidak siap menerima iman yang tegas. Mereka mencela Patrice Allegro memicu kebencian, tapi mereka tidak bisa membantah ajaran Protestan memang busuk karena isinya tafsir bebas dan pemberontakan otoritas. Reaksi emosional mereka justru menunjukkan satu hal penting. Ketika Protestantisme ditekan secara intelektual, dia akan menangis, bukan menjawab. Dan tangisan itu bukan karena mereka disakiti, tapi karena mereka kehilangan kemampuan untuk membela warisan-warisan yang mereka sendiri. Untuk membela warisan-warisan mereka sendiri yang sebenarnya tambal sulam. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka justru membantu membedakan Katolik sejati dan Katolik kosmetik. Apa dampak yang paling indah dari video-video tersebut, terutama satu video khusus tentang kultus? Dia memaksa umat untuk bertanya, apakah saya Katolik seperti yang diakui dalam kredo dan konsili, atau Katolik baru yang malu-malu menyebut dirinya benar? Dengan menyebut Allegro sebagai radikal, channel ini sedang memberitahu kita satu hal. Berhati-hatilah. Masih ada umat Katolik yang percaya bahwa hanya ada satu iman yang menyelamatkan.
Dan ya, memang masih ada. Banyak dan jumlahnya bertambah. Deo gratias. Yang keempat, mereka menunjukkan bahwa teologi modern tidak mampu melawan dogma tradisional. Si pembuat video tidak mendebat isi. Mereka menyerang bentuk. Ya, mereka tidak menyinggung dogma gereja, tapi memakai teori Robert Lifton dan Stephen Hassan tentang kultus. Dengan kata lain, mereka tidak menyerang isi ajaran Katolik, hanya bingung dengan gayanya, tegas, meyakinkan, dan penuh kepastian. Sayangnya bagi mereka, iman Katolik itu iman Katolik itu bukan debat meja kopi. Iman Katolik adalah pengakuan akan kebenaran mutlak yang bukan hanya diucapkan tapi dihidupi. Dan yang kelima, mereka memperlihatkan bahwa dunia membenci kebenaran. Ketika Anda menyuarakan kebenaran Katolik dengan lantang, Anda akan disebut fanatik, kultus, radikal, dan ujaran kebencian. Tapi jangan takut. Bukankah Yesus sendiri sudah berkata, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Matius bab 10 ayat 22. Jadi kalau hari ini Anda dibenci karena membela gereja, karena menyebut bidat sebagai bidat, karena tidak tunduk pada ekumenisme palsu, bersyukurlah. Itu artinya Anda masih memiliki iman. Nah, ini hal yang paling lucu, saudara-saudariku. Coba bayangkan ini. Sebuah channel yang mengklaim cinta damai, menuduh umat Katolik fanatik, dan menyuruh kita semua beriman dengan cinta. Tapi justru melabeli semua Katolik tradisional sebagai radikal dan berbahaya. Ya. Mereka sedang berteriak, kami menolak mentalitas hitam putih dengan suara yang sangat hitam putih. Jadi, mari kita akhiri dengan kalimat favorit mereka sendiri yang sekarang kita kembalikan pada mereka. Terima kasih karena telah membenci kami, karena itu bukti bahwa terang masih menyilaukan mata. Terang itu masih menyilaukan mata-mata yang terbiasa hidup dalam bayang-bayang abu-abu. Ya. Nah, saudaraku, ada pertanyaan menyangkut hal tadi ketika beberapa channel menyebut Patrice Allegro sebagai radikal, fanatik, kultus, dan seterusnya. Dan pertanyaan berikutnya adalah, mengapa banyak orang Katolik saat ini takut mewartakan kebenaran dan cenderung memilih jalan kompromistis? Ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama itu karena mentalitas postmodern. Kebenaran dianggap subjektif. Di dunia yang didominasi oleh relativisme postmodern, klaim akan kebenaran objektif langsung dicurigai sebagai kekuasaan tersembunyi. Jika Anda berkata gereja Katolik satu-satunya gereja Kristus, maka Anda akan dianggap arogan, intoleran, kolot, bahkan mirip fundamentalis. Dalam paradigma ini, saudara-saudariku, keyakinan teguh dianggap sebagai kekerasan simbolik. Ya. Sedangkan kebimbangan dan abu-abu moral justru dipandang bijaksana. Akibatnya orang lebih memilih menyesuaikan diri karena takut dikecam sebagai pemecah belah. Padahal Yesus sendiri berkata, Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Matius bab 10 ayat 34. Yang kedua, ada psikologi ketakutan. Takut diasingkan, takut dibenci. Manusia ini makhluk sosial kan? Dalam zaman media sosial, penerimaan sosial itu sama dengan identitas. Jadi identitas itu ditentukan oleh seberapa banyak orang menerima saya. Maka menjadi berbeda itu sama dengan menjadi ancaman. Perbedaan itu sebagai ancaman. Ketika Anda mewartakan kebenaran yang tidak populer, misalnya soal moralitas seksual,
kekudusan sakramen, bidat Protestan, maka Anda akan diserang, dibuli, dan dipanggil, disebut radikal. Anda akan ditinggalkan oleh kolega, bahkan mungkin keluarga, dan Anda akan dianggap tidak pastoral atau tidak kontekstual. Ya. Akibatnya banyak orang memilih diam atau lebih parah berbohong secara pasif dengan berkata, semua agama sama, asalkan kamu baik. Ya. Poin yang ketiga, alasan mengapa ini gereja terlalu lama tersandera oleh strategi public relations, PR, dan humanisme sentimental. Ya. Pasca Konsili Vatikan II, banyak pihak di dalam gereja berusaha menyampaikan iman Katolik dalam bentuk yang lebih manis, lebih lembut, lebih inklusif. Niat awalnya mungkin baik, mempermudah dialog. Tapi ketika inkulturasi berubah jadi dekulturasi, maka evangelisasi berubah jadi diplomasi. Maka hasilnya adalah umat tidak lagi mengenal dogma, alergi pada teologi, dan bahkan malu pada kekasan Katolik. Orang mau tanda salib saja dia malu-malu, sembunyi. Tempat umum mau tanda salib. Akibatnya iman Katolik dikemas jadi produk pasar dengan jargon yang menyenangkan. Kerjasama lintas iman, cinta kasih universal, semua jalan menuju Tuhan. Padahal itu bukan ajaran Kristus, bukan. Melainkan kompromi dengan semangat zaman. Yang keempat, ada kehilangan identitas teologis. Ini sama dengan gagap dalam pewartaan. Karena tidak punya identitas teologis, artinya orang mau wartakan apa sih kalau semua orang mengajarkan kebaikan. Ya. Banyak umat, termasuk imam dan biarawan-biarawati, tidak lagi dibentuk dalam teologi dan spiritualitas klasik gereja. Akibatnya, mereka tidak paham perbedaan antara dogma dan opini pribadi. Mereka takut menyebut bidat karena tidak tahu definisi bidat itu apa. Ya. Lalu mereka mengira toleransi itu sama dengan relativisme. Karena identitas teologis kabur, maka pewartaan pun berubah dari bertobatlah dan masuklah ke dalam gereja Kristus menjadi mari kita berjalan bersama dalam keberagaman dan saling belajar. Terdengar manis tapi kosong dari kuasa Injil. Ya. Nah, dan yang paling parah adalah epistemologi lembek. Semua dirasa sama, semua ditimbang dari perasaan. Ada pergeseran cara berpikir dalam masyarakat. Dahulu, sesuatu benar karena sesuai akal dan wahyu. Sekarang, sesuatu benar jika tidak melukai perasaan saya atau orang lain. Ya. Inilah epistemologi emosional yang membuat banyak orang takut berbicara kebenaran. Karena nanti tersinggung, nanti sakit hati, nanti dianggap tidak peka. Padahal kebenaran itu seringkali menyakitkan. Seperti Yesus menyakiti orang Farisi dengan mengatakan, "Hai ular beludak." Jadi, my friends, kompromi itu bukan kasih, tapi ketakutan yang dibungkus manis. Orang Katolik hari ini lebih takut dibenci oleh dunia daripada ditolak oleh Tuhan. Mereka lebih ingin diterima manusia, diundang ke seminar antar iman, dipuji karena toleran, daripada menjadi saksi Kristus dengan darah dan lidah mereka. Dan ironisnya, mereka melabeli orang-orang seperti Patrice Allegro sebagai radikal, pembenci, tidak pastoral. Padahal justru pewarta seperti inilah yang menyelamatkan gereja dari pembusukan total. Ya. Jadi bagaimana saudara-saudariku, ketika gereja lebih takut dunia daripada takut Tuhan, apa yang akan terjadi? Mengapa banyak umat Katolik hari ini memilih jalan kompromi? Ya? Why? Por qué? Dlaczego? Gereja pertama dibangun oleh para martir. Gereja modern dibentuk oleh para manajer sosial media. Dulu orang Katolik dilempari batu karena mewartakan Kristus.
Sekarang orang Katolik melempar Kristus demi diterima banyak pihak. Bedanya jauh, saudara-saudari. Terus kenapa? Kenapa banyak orang Katolik hari ini kehilangan keberanian untuk menyatakan kebenaran? Karena kebenaran telah didegradasi menjadi perasaan. Kita hidup dalam dunia yang tidak menanyakan apakah ini benar, tetapi apakah ini menyakitkan perasaanku? Efeknya adalah Injil tidak lagi dilihat sebagai terang, tapi sebagai ancaman. Mengatakan bahwa Protestan adalah bidat itu dianggap kejam. Menyebut bahwa hanya gereja Katolik memiliki ekaristi sejati itu intoleran. Padahal kasih sejati bukan menyenangkan semua orang, tapi menyelamatkan mereka dari kebohongan. Meski itu berarti mereka membenci Anda. Yang kedua, karena banyak pemimpin gereja lebih sibuk membangun citra daripada membangun iman. Tidak bisa dipungkiri banyak dari kita terlena dengan pujian dunia. Kita ingin tampil ramah, sopan, inklusif, dan kalau bisa cocok dengan semua kalangan. Kita lupa bahwa celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Lukas bab 6 ayat 26. Yesus tidak diangkat jadi influencer. Dia disalib. Jadi jika pewartaan kita tidak menimbulkan penolakan apapun, mungkin kita tidak sedang mewartakan Kristus yang disalibkan. Tapi Kristus versi lembut yang sudah dimutilasi oleh selera dunia. Dan juga karena umat tidak dibekali dengan fondasi iman yang dalam. Ya, di banyak tempat katekese menjadi seminar motivasi. Doktrin diubah menjadi puisi kabur. Apologetika diganti oleh dialog spiritual. Akibatnya, umat tidak tahu mengapa Protestantisme salah. Tidak mengerti mengapa ekaristi itu bukan simbol. Tidak bisa menjawab ketika ditanya mengapa harus ke gereja Katolik. Tanpa formasi yang kuat, pewartaan pun jadi kosong. Dan umat pun lebih memilih diam karena mereka tidak tahu apa yang harus dibela. Kemudian juga karena kita lebih suka diterima daripada diselamatkan, saudara-saudariku. Banyak dari kita tidak ingin jadi kudus. Mari kita jujur. Kita hanya ingin disukai, dipuji, dan terlihat baik. Itulah sebabnya banyak yang berkata, ya sudahlah, semua agama mengajarkan kebaikan, atau kita hormati saja, tidak usah bilang siapa yang benar. Tapi lihatlah salib, salib tidak pernah kompromi. Yesus tidak berkata, barang siapa ingin mengikut aku, silakan pertimbangkan dan diskusikan dulu dengan komunitasnya. Dia berkata, pikulah salibmu dan ikutlah aku. Matius bab 16 ayat 24. Dan salib itu bukan pajangan. Itu alat mati. Dan hanya mereka yang rela kehilangan nyawanya karena kebenaran yang layak memanggul. Yang rela kehilangan nyawa karena kebenaran, itulah yang layak memanggul salib. Jadi, my friends, saatnya berhenti jadi Katolik kosmetik. Channel-channel yang menyebut kami radikal, kultus, fanatik, sesungguhnya sedang membantu kami. Mereka menunjukkan bahwa kami masih memiliki keberanian, bahwa kami tidak ikut arus dunia, bahwa kami masih meyakini satu kebenaran yang menyelamatkan. Jadi, untuk semua yang membenci pewartaan yang jelas, dogmatis, dan setia, terima kasih. Muito obrigado. Karena dari sanalah kami tahu bahwa garam masih asin dan terang masih menyilaukan. Nah, untuk umat Katolik saya, follower saya yang Katolik, wahai umat Katolik, cukup sudah kompromi. Berhentilah menjadi Katolik yang hanya Katolik di data kependudukan. Kita butuh kembali pada iman yang berani mengatakan yang salah itu salah,
tidak takut disebut radikal karena mencintai kebenaran, dan tidak menjual Yesus demi like, followers, dan undangan konferensi antar agama. Berdirilah dengan berani, karena dunia ini sudah punya terlalu banyak agama yang ingin menyenangkan semua orang. Kristus tidak datang untuk menyenangkan, Dia datang untuk menyelamatkan. Follow for more into the jungle of Protestantism.